Piala AFF terancam bubar. Kata itu layak kita sematkan atas pernyataan daripada Bapak Zakaria Rahim selaku pengamat sepak bola Malaysia, yang mana beliau ini juga mantan manajer daripada salah satu klub di Liga Malaysia, yaitu Selangor, guys. Jadi beliau sangat menyayangkan tentang timnas Indonesia yang menurunkan pemain-pemain muda yang mana berusia under 22 dalam ajang Piala AFF 2024 ini, guys. Ini merupakan mungkin pukulan telak bagi negara-negara lain ya, yang mana mereka ketika di Piala AFF ini menurunkan skuad terbaik mereka, tapi berbeda hal dengan timnas Indonesia yang malah menurunkan pemain muda, yang malah menurunkan pemain yang mungkin bisa kita bilang masih anak baru yang belum menyicipi timnas pun ada gitu. Jadi mereka kayak merasa, waduh, ini Indonesia ini kok kayak menganggap remeh banget Piala AFF seperti itu. Yang mana sebelumnya kayaknya gengsi daripada Piala AFF ini sangat menarik, tetapi sekarang ini sudah mulai menurun, guys. Antusias yang mana biasanya kita sering menonton AFF dan sangat berharap bisa juara, kali ini sepertinya sudah mulai menurun karena memang level atau mungkin pencapaian kita lagi ini bukan lagi berada di Asia Tenggara, tapi sudah masuki yang lebih tinggi lagi, yaitu Asia. Bahkan kita mau menapaki level dunia, guys. Jadi sebenarnya Pak Zakaria Rahim ini ada benarnya juga, tapi ada juga yang mungkin bisa kita bilang ya wajar beliau ngomong seperti itu gitu ya. Pertama, dia bilang ya ini bisa menurunkan gengsi daripada atau mungkin pamor daripada AFF. Benar juga ya. Dan juga beliau ini bilang maklum lah, dia sebenarnya memaklumi bahwasanya Indonesia ini menurunkan pemain U22 karena memang jadwal padat timnas Indonesia ini lain daripada yang lain di Asia Tenggara gitu kan. Selain daripada kita memang kemarin sibuk di Piala Asia juga, baru juga sibuk juga di kualifikasi Piala Dunia round 2, kemudian juga round 3, bahkan sudah melewati setengah daripada round 3. Jadi wajar aja sih kayaknya kata Bapak Zakaria Rahim ini apabila Indonesia menurunkan pemain-pemain mudanya, ya selain daripada memang ini bukan kalender FIFA dan kebanyakan pemain senior Indonesia itu adalah yang bermain di klub-klub luar negeri, otomatis akan menyulitkan lah timnas Indonesia menurunkan pemain atau skuad terbaiknya, guys. Jadi Bapak Zakaria Rahim ini maklum sebenarnya kalau misalnya kita itu menurunkan pemain muda. Tetapi yang dia sesalkan adalah jika negara-negara lain ngikuti langkah Indonesia. Ya kan? Ini yang disesalkan dia. Kalau misalnya kemarin itu yang diturunkan tetap pemain-pemain terbaik, negara-negara lain tetap mengutus pemain terbaiknya, mungkin nggak akan berkurang lah gengsi atau mungkin euforia daripada Piala AFF. Tetapi jika langkah timnas Indonesia yang menurunkan pemain U22 ini diikuti oleh negara-negara lain, ini bisa jadi bahaya. Bisa jadi karena sudah mulai menurun gengsi daripada Piala AFF ini, ya lambat laun ya bisa jadi nih Piala AFF bisa bubar juga gitu kan, karena apa nggak ada lagi daya tariknya di situ, untuk apa kan gitu kan. Iya, itulah mungkin asumsi dari Bapak Zakaria Rahim yang mungkin berbahaya. Mungkin bukan sekarang berbahaya, tapi nanti di kemudian hari. Dia juga sesalkan bagaimana timnas Malaysia, ya negara dia, juga menurunkan pemain-pemain yang mungkin bukan pemain andalan gitu, bukan pemain inti. Ya karena wajar saja ya, dia juga kecewa kan. Kita menurunkan pemain inti saja kadang belum tentu bisa menang, apalagi menurunkan pemain yang bukan inti seperti itu. Nah, beda halnya dengan timnas. Ya kita karena memang nggak ada halangan gitu. Ya kita karena memang ada halangan makanya enggak gitu. Mungkin kalau misalnya ini masuk kalender FIFA tadi, waduh selesai tuh negara-negara lain dibuat timnas Indonesia. Semangat kali pun kayaknya Bang Jai DKK itu main Piala AFF ini biar bisa dapat trofi, kan? Salahnya nggak bisa pula. Kalau bisa, waduh udahlah. Lili basut Thailand Vietnam gabung pun Thailand Vietnam tuh pun kayak nggak bisa ngalahkan Indonesia, kayaknya asik. Astagfirullahaladzim, sombong pula lah ya kan, mentang-mentang kuat timnas Indonesia kita ini, guys. Nah itu dia, guys. Jadi Pak Zakaria Rahim juga nambahkan, udahlah jangan lagi ngikuti Indonesia katanya, gitulah ibaratnya kan.
Waklum lah Indonesia ini. Kalaupun memang mau menurunkan pemain U23 apa, itu nanti kan ada di SEA Games. Gitulah kata Bapak Jakaria Rahim kan. Karena ada SEA Games. Itu memang khusus untuk under 23 lagi kan. Jadi kalau memang mau ngapain pemain muda ya di situ aja lah kata dia. Janganlah di Piala AFF ini. Ayolah gitu maksud dia ya kan. Maka dari itu mantan manajer Selangor ini juga sebenarnya berniat baik juga sih sebenarnya. Aku paham banget nih maksud dari bapak manajer mantan manajer Selangor ini kan, biar marwah daripada Piala AFF ini tidak menurun guys, jadi tetap ada di level tertingginya gitu. Tapi ya maklum saja sih ya, karena memang nggak masuk kalender FIFA gitu kan. Atau mungkin bisa nggak kira-kira menurut kalian netizen ya yang nonton video ini, kira-kira bisa nggak kalau misal di lobby-lobby nih nanti ya, mana tahu bisa atau nggak tahu lah ya. Kira-kira bisa nggak Piala AFF ini ke depannya itu dibuat kayak masuk UEFA Nation League. Jadi dia masuk dalam kalender FIFA gitu. Jadi main itu tetap dapat ranking berdasarkan di matchday FIFA gitu. Kalau ini kan rankingnya jauh ya, poinnya. Kalau kita menang misalnya lawan Vietnam di FIFA matchday kita dapat poin 10. Tapi kalau misalnya lawan di Piala AFF cuma dapat 2, kan jangan jauh tuh poinnya guys. Nah mungkin komen di kolom komentar kalau misalnya kalian bisa menjelaskan guys ya. Nah di sini ada juga Bu, aku asumsi ya, kenapa mereka itu pengen juga kita menurunkan pemain timnas seniornya bukan timnas U22. Yang pertama, mereka kayaknya itu penasaran guys, serius. Aku udah yakin banget setelah mereka melihat kita betapa cemerlangnya menahan Arab Saudi di Jeddah 1-1, menahan Australia 0-0 di Gelora Bung Karno, bahkan hampir mengalahkan Bahrain di kandang mereka yang notabene yang sudah mengalahkan Malaysia di Piala Asia kemarin, baru juga menang lagi melawan Arab Saudi yang paling sensasional. Jadi wajar kayaknya timnas di Asia Tenggara ini, negara-negara Asia Tenggara ini penasaran dan pengen itu menjajal ya, mencoba bagaimana kekuatan timnas Indonesia saat ini yang dipenuhi dengan pemain-pemain diaspora guys. Kalau Vietnam kayaknya udah bosan kalah terus ya kan, dan kayaknya pun juga masih pengen nyoba lagi, penasaran mereka itu kok bisa kalah terus ya, kali ini kayaknya mau menang. Belum lagi Thailand ya, mungkin belum pernah jumpa semenjak kekalahan kita di Piala AFF kemarin. Kan kita belum pernah jumpa sama Thailand. Kayaknya mungkin dia juga pengen nih, waduh gimana Indonesia ini, katanya udah kuat kali gitu ya kan. Pastilah, pasti kayak gitu ya. Tapi yang jelas ya Indonesia ya dengan senang hati aja sebenarnya gitu kan. Tapi salahnya nggak bisa guys. Kemudian ya dengan komentar Bapak Jakaria Rahim ini sebenarnya secara tidak langsung ya dia itu juga sudah memuji timnas Indonesia kita ini guys. Bahwasanya timnas Indonesia kita ini memang sudah tidak lagi berada di level Asia Tenggara guys. Prioritas timnas Indonesia juga bukan lagi sebatas Piala Ciki, Piala AFF yang mana selalu dibangga-banggakan oleh Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Yang mana kita selalu diolok-olok oleh negara tetangga gara-gara belum punya Piala AFF. Sekarang bayangkan kita yang belum punya Piala AFF malah merasa lebih hebat ya. Bahkan mereka kayak yang udah punya Piala AFF itu merasa terhina gara-gara kita menurunkan pemain U22. Gila, nggak sakit nggak tuh perasaan mereka itu. Nah itulah dia guys menurut Bapak Jakaria Rahim tentang komentarnya ya dengan timnas yang menurunkan pemain U22. Oke, respect kepada Bapak Jakaria Rahim. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Piala AFF ini akan terancam bubar guys kalau misalnya kayak gini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.